Halo sahabat semua, inilah pesan singkat untuk kita semua. Ini adalah pesan singkat yang terakhir sampai dengan tanggal 25 Desember 2021. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, sebab sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sahabat sekalian, tentu kita bersyukur sekali bahwa Allah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Allah berkenan hadir di tengah-tengah manusia. Tentu itu bukan perkara yang mustahil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, jikalau ada orang yang mengatakan tidak mungkin manusia menjadi Allah, itu betul. Saya ulangi, itu betul. Di dalam kekristenan tidak pernah mempercayai, tidak pernah mengakui adanya manusia yang menjadi Allah. Tetapi kekristenan mengakui bahwa Allah sanggup menyatakan diri sebagai siapapun dan sebagai apapun. Namun di sini kita meyakini, kita menemukan bahwa Allah berkenan menyatakan diri sebagai manusia. Sebelumnya di zaman Perjanjian Lama, kita sering menemukan atau beberapa kali menemukan satu di antaranya adalah Abraham atau Ibrahim. Ketika di Mamre, dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang dilihat secara visible oleh Abraham. Tentu dia berwujud sebagaimana manusia. Dia sama atau serupa dengan manusia, sebab manusia adalah gambaran atau citra Sang Pencipta. Bukan hal yang mustahil kalau dia atau Yahweh atau Sang Pencipta itu berkenan menyatakan diri kepada kita. Pada waktu itu di Mamre kepada Abraham. Nah, pada saat ini
pada tanggal 25 Desember setiap tahun diperingati. Hal itu tentu bukan menjadi bahan pertentangan. Mengapa tanggal 25? Mengapa bulan Desember? Hal yang patut kita syukuri, yang patut kita peringati adalah Sang Penguasa, Sang Pencipta, Sang Firman berkenan menyatakan diri, menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah manusia. Di bacaan kita tadi dikatakan bahwa diberkatilah orang yang berkenan kepadanya. Pujian dari bala tentara surga mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah sahabat, apakah kita, apakah Anda, apakah saya sudah menjadi manusia yang berkenan kepadanya? Ketika kita menerima Dia, ketika kita menerima Allah yang berkenan hadir di hidup kita, di tengah-tengah kita, kita menjadi orang-orang, menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Tetapi ketika kita menolak, kita tidak mempercayainya, kita bahkan menghujatnya, sungguh itu kebalikan dari kata berkenan. Mari kita merenungkan, apakah kita sudah menjadi manusia yang berkenan kepadanya? Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Bukan sebaliknya, menjadi yang tidak berkenan atau yang terkutuk. Puji Tuhan, demikian pesan singkat yang terakhir hingga tanggal 25 hari ini. God bless you.